Pernahkah Sobat Tani mengalami padi yang anakan sedikit dan pertumbuhannya lambat? Tahukah kalian bahwa dengan teknik pemupukan yang tepat, kita bisa meningkatkan jumlah anakan produktif secara maksimal? Di video kali ini, kami akan membagikan rahasia pemupukan yang tepat dan efisien supaya padi kita menghasilkan anakan yang melimpah dan lebih produktif. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Dalam budidaya padi, semakin banyak anakan produktif yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula produksi yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, memperbanyak anakan produktif menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan hasil panen. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa bulir pada tiap malai padi terisi penuh. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbagi tips dan trik untuk memperbanyak anakan padi berdasarkan pengalaman yang telah diterapkan di kelompok tani Giarta Minatani. Nah, langkah pertama yang sangat penting adalah memilih jenis padi yang memiliki potensi anakan tinggi dan produksi yang melimpah. Beberapa varietas padi yang kami rekomendasikan antara lain padi hibrida seperti Mapan 05 dan Intani 602, atau padi inbrida seperti Ciherang, Inpari 49 atau Inpari 50. Silakan pilih varietas yang paling sesuai dengan kondisi lahan dan iklim di daerah masing-masing. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat video kami di info pojok kanan atas ini yang membahas jenis-jenis padi unggulan. Lalu selanjutnya, kita juga harus menanam bibit padi muda sangat berpengaruh dalam meningkatkan jumlah anakan. Bibit yang masih muda memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan bibit yang terlalu tua. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Gunakan bibit dengan umur 14-18 hari setelah sebar. Tanam bibit dengan jumlah 2-3 batang per lubang tanam untuk menghindari persaingan unsur hara. Gunakan jarak tanam yang lebar, minimal 30 x 30 cm atau menggunakan pola jajar legowo, lebih disarankan jajar legowo 2:1. Pemupukan dasar juga sangat penting untuk memberikan nutrisi awal yang cukup bagi pertumbuhan padi. Berikut cara pemupukan dasar yang sering kami terapkan. Gunakan pupuk organik sebanyak 2 ton per hektar, diaplikasikan sebelum tanam setelah pengolahan tanah. Lalu semprotkan pupuk Summa SP dengan dosis 2 tutup botolnya per tangki yang 16 liter. Pemupukan susulan harus dilakukan dengan tepat waktu dan dosis yang sesuai agar anakan yang dihasilkan lebih banyak dan produktif. Jadwal pemupukan susulan. Umur padi 5-8 hari setelah tanam, gunakan 100 kg urea dan 300 kg NPK Ponska per hektarnya. Lalu pada umur 7, 15, 30 dan 45 hari, semprotkan pupuk Summa SP dengan dosis 2 tutup botolnya per tangki yang 16 liter. Lalu di fase generatif umur 45 hari dan 60 hari, gunakan pupuk Saka Eser dengan dosis 25 gram per tangki yang 16 liter. Penyemprotan ini bertujuan untuk memaksimalkan pengisian bulir sehingga pengisian bulir padi lebih optimal dan merata dari pangkal hingga ujung malai. Nah,
Pengendalian hama dan penyakit juga harus dilakukan secara terpisah dari pemupukan agar efektivitasnya lebih maksimal. Jangan dicampur dengan pupuk Summa SP atau Saka SR. Berarti, pupuk Summa atau pupuk Sakanya diaplikasikan tunggal atau terpisah. Pastikan kalian menggunakan pestisida yang sesuai dengan jenis hama atau penyakit yang menyerang, serta lakukan rotasi bahan aktif agar tidak terjadi resistensi. Teman-teman bisa menggunakan insektisida seperti spontan, plenum, atau yang lainnya sesuai kebutuhan. Bagi para sobat petani di seluruh Nusantara yang memiliki pengalaman terkait pemupukan di fase generatif atau vegetatif untuk memperbanyak anakan, silakan berbagi pengalaman di kolom komentar. Ini adalah hasil dari petani di kelompok Giarta Minatani yang telah menerapkan metode pemupukan ini dan hasilnya sangat memuaskan. Bagi sobat yang ingin mencoba cara ini, silakan terapkan di lahan masing-masing dan bagikan pengalaman serta hasilnya nanti di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa membantu meningkatkan hasil panen para petani sekalian. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami segenap kru Giarta Tani yang bertugas undur diri, dan salam sukses petani Indonesia.